Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bercerita tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qalam ayat 2 sampai 7. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi gangguan, penentangan, permusuhan dari kaumnya. Sampai-sampai mereka menuduh beliau adalah orang gila. Satu tuduhan yang sangat keji, karena tuduhan ini dilontarkan kepada beliau setelah sebelumnya mereka memuji Nabi dengan pujian yang luar biasa tinggi. Beliau digelari As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Pujian setinggi langit ini kemudian berubah 180 derajat bagaikan langit dan bumi menjadi wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang gila, orang yang terkena sihir, orang yang diguna-gunai, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang dialamatkan kepada Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghibur nabinya bahwa itu sudah menjadi sunnatullah. Siapa saja yang memikul, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan gangguan, pasti akan dibenci, dimusuhi, pasti akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dan salah satunya mereka menuduh Nabi sebagai orang gila. Maka Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
wahai Muhammad, engkau bukanlah orang gila dengan nikmat yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu Islam, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Kadang-kadang demikianlah kenyataannya. Ketika kita menjalankan agama, maka tuduhan-tuduhan yang keji pun dialamatkan kepada kita. Dikatakan ini dan itu. Seperti itu juga yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Karena kebenaran itu memang sangat sulit untuk diterima dan lebih sulit lagi untuk dipahami. Dan yang paling sulit adalah mengamalkannya tentunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu Allah menghibur nabinya dan berkata, wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak ada putusnya. Allah biasa menghibur nabinya dengan nikmat-nikmat yang akan diterima di akhirat. Begitulah Allah menghibur orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, yaitu surga. Nikmat-nikmat yang Allah janjikan di surga. Tidak ada hiburan yang lebih menghibur daripada surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Betapapun beratnya cobaan hidup, beratnya ujian yang kita hadapi, hiburlah diri kita dengan nikmat akhirat tersebut, yaitu surga. Karena tidak ada hiburan yang lebih mujarab, lebih ampuh untuk menghilangkan kesedihan kita, menghilangkan kesusahan kita selain hiburan surga. Karena itulah Allah bercerita tentang surga di dalam kitabnya. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu nikmat yang bakal beliau terima, derajat tinggi yang akan beliau terima nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Ayat ini biasa dijadikan dalil atas kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil bahwa Nabi itu akhlaknya mulia adalah ayat ini. Tidak salah memang. Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan seperti itu. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, kalau kita tadabburi ayat ini dalam-dalam, sebenarnya ini adalah inti, core dari rangkaian ayat yang kita bacakan tadi. Ini sebenarnya adalah jawaban. Inilah solusi, inilah jawaban dari masalah yang dihadapi Nabi, tuduhan-tuduhan keji, tudingan-tudingan yang keji yang dialamatkan kepada beliau, permusuhan-permusuhan yang ditancapkan terhadap beliau. Jawabannya, solusinya adalah akhlak mulia. Itulah solusi yang ditawarkan Allah kepada nabinya, yang disebutkan Allah di dalam ayat ini. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Masalah yang kamu hadapi jawablah dengan akhlak mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada orang-orang yang memusuhi beliau dengan mengatakan, fasatubsiru wa yubsirun. Kelak nanti engkau wahai Muhammad akan menyaksikannya dan mereka juga akan menyaksikannya juga. Kamu dan mereka akan sama-sama menyaksikan. Bi'ayyikumul maftun. Sebenarnya siapa yang gila? Siapa sebenarnya yang gila seperti yang mereka tuduhkan kepadamu? Dan ketika ayat ini turun, tentunya surat Al-Qalam ini adalah ayat Makkiyah.
turun di Mekah. Belum ada gambaran saat itu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Apa yang akan terjadi di kota Mekah 10 tahun kemudian ketika ayat ini turun. Nggak ada gambaran apa yang akan terjadi. Dan belum ada juga di kepala orang-orang Quraisy saat itu. Tapi ayat ini mengisyaratkan bahwa jawabannya akan datang nanti. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kalaulah Nabi harus menunggu sampai 10-an tahun untuk menemukan jawaban tersebut, dan solusinya, jawabannya telah Allah berikan, caranya telah Allah berikan, yaitu jawablah itu semua dengan akhlak mulia. Itulah jalan keluarnya, itulah jawabannya. Dan kelak kamu akan melihat hasilnya, walaupun tidak sekarang, nanti 10 tahun kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bi'ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang gila seperti yang mereka katakan itu. Dan pada akhirnya di tahun ke-7 Hijriah terjadilah Fathu Mekah. Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Mekah tanpa kekerasan. Mekah takluk di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk tanpa perlawanan, tanpa darah yang tertumpah. Penduduk Mekah menyerah melihat kedatangan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah tentunya, yang dikenal dengan dalam sejarah dengan sebutan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Beliau masuk dengan gagah dan berdiri di depan Ka'bah dan menyampaikan pidato yang sangat fenomenal, dikenal di dalam buku-buku sejarah. Salah satu ucapan beliau kepada mereka saat itu adalah beliau mengumpulkan penduduk Mekah dan berkata kepada mereka, di depan beliau ini adalah orang-orang yang dulu mengatakan beliau gila, yang menuding macam-macam, bahkan bukan hanya sekedar gangguan verbal, gangguan fisik pun mereka tujukan kepada Nabi. Nabi pernah dilumuri kotoran hewan ketika beliau sedang sujud. Dan beliau sekarang ini, 10 tahun kemudian setelah itu, beliau berdiri di hadapan mereka, mengumpulkan mereka dan berkata, idhabu wa antumut talaqa. Pergilah kalian, karena kalian adalah orang-orang yang merdeka. Nabi membebaskan mereka dari tawanan perang, dari status tawanan perang menjadi manusia merdeka. Nabi memaafkan mereka, kecuali segelintir dari mereka yang tidak dapat maaf dari Nabi SAW. Maka terbuktilah apa yang Allah katakan 10 tahun yang lalu. Fasatubsiru wa yubsirun. Kelak nanti kamu akan tahu, mereka juga akan tahu. Bi'ayyikumul maftun, sebenarnya siapa yang gila? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini menunjukkan i'jazul Quran, bahwa Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari langit, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pun nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Dan nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Tapi solusi yang ditawarkan Allah di dalam Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jangan takut dan jangan sedih wahai Muhammad, karena kamu pasti akan menang. Sebabnya apa? Karena kamu berada di atas akhlak yang mulia. Itulah kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kekuatan Islam. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Oleh karena itulah, akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Ketika Nabi berbicara tentang kesempurnaan iman, ini sesuatu yang nggak nampak, karena iman itu ada di dalam hati. Bagaimana kita bisa dan pantas untuk mengklaim iman kita sempurna? Apa barometernya? Apa parameternya? Apa ukurannya? Lalu kita bisa mengklaim, wah iman saya ini sempurna. Apa ukurannya? Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak usah mengklaim-klaim iman saya paling sempurna. Buktikan saja dengan akhlak mulia. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak mulia sebagai jawaban dari semua masalah yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau memperoleh kemenangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka itulah sebenarnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berakhlak mulialah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak kebaikan Allah sama kita, sangat banyak, nggak terhingga. Patutkah disyukuri? Sangat patut sekali. Bagaimana mensyukurinya? Ya tentunya dengan beribadah kepada Allah. Tapi coba perhatikan ayat itu, apa yang Allah minta? Bukan beribadah kepada Allah, tapi Allah minta langsung buahnya, yaitu berakhlak mulialah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yang semua itu patut kamu syukuri dengan beribadah kepadanya. Tapi yang Allah minta darimu adalah berakhlak mulia. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.